Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'dah. Kemarin kita sudah menyelesaikan kitab Matan Jurumiyah ya. Sudah khatam minggu kemarin. Nah, sekarang kita akan mulai dari awal lagi. Tetap yang kita baca matannya. Setelah kita mulai matannya ini, kemudian nanti khatam, insya Allah kita akan lanjut membaca wa huruful qasami dan huruf-huruf qasam, wahia dan bermula huruf-huruf qasam. Al wau itu wau, artinya demi. Wal ba'u dan ba, wat ta'u dan ta. Wal fi'lu dan bermula fi'il. Yu'rafu itu diketahui apa fi'il. Biqad dengan kemasukan qad. Wasini dan sin. Wasaufa dan saufa. Wata itaknisi dan tak taknis. As-sakinati yang sakinah, yang disukun. Wal harfu dan bermula huruf. Ma itu huruf. La yasluhu itu tidak pantas. Apa huruf? Ma'ahu beserta huruf. Apa dalilul ismi? Apa ciri-cirinya isim? Wala dalilul fi'li dan tidak juga ciri-cirinya fi'il. Titikmu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu bermula kalam. Huwa ya kalam. Al-lafzu itu lafad. Al-murakkabu yang tersusun. Al-mufidu yang memberi faedah. Bil wad'i dengan berbahasa Arab. Wa aksamuhu dan bermula bagian-bagian kalam. Salah satun itu ada 3. Ismun yaitu kalimat isim. Wa fi'lun dan fi'il. Wa harfun dan huruf. Ja'a yang telah datang, limaknan suatu makna. Ja'a yang datang apa huruf? Limaknan karena suatu makna. Fal ismu maka bermula isim. Yu'rafu itu bisa diketahui apa isim. Bil khafdi dengan dibaca khafat. Wa tanwini dan dibaca tanwin. Wa dakhulil alifi wal lami dan kemasukan alif lam. Wa hurufil khafdi dan kemasukan huruf-huruf khafat. Wahia dan bermula huruf-huruf khafat. Min seperti lafaz min. Min itu lafaz min. Wa ila, wa an, wa ala. Min, wa ila dan ila, wa an dan an, wa ala dan ala, wa fi dan fi, wa rubba dan rubba, wal ba'u dan ba, wal kafu dan kaf, wal lamu dan lam. Min artinya dari, wa ila dan ila artinya ke, wa an dan an artinya dari. Dalam ya? Wa ala dan ala artinya di atas. Wa fi dan fi artinya di dalam. Wa rubba dan rubba artinya sedikit atau banyak. Wal ba'u dan ba artinya artinya dengan. Wal kafu dan kaf artinya
seperti walamu dan lam artinya untuk, wa huruful qasami dan bermula huruf-huruf qasam, wahia dan bermula huruf-huruf qasam, al wau wal ba'u wat ta'u semuanya artinya sumpah, wallahi billahi tallahi, wal fi'lu dan adapun bermula fi'il, wal fi'lu dan bermula fi'il, yu'rafu itu bisa diketahui apa fi'il, biqad dengan kemasukan qad, wasini dan sin, wasaufa dan saufa, wata'it ta'nisi sakinati dan ta'nis sakinah, wal harfu dan bermula huruf, ma itu huruf, ma itu lafad, la yasluhu itu tidak pantas, la yasluhu yang tidak cocok, ma'ahu beserta huruf, apa dalilul ismi apa ciri-ciri isim, wala dalilul fi'li dan tidak juga ciri-ciri fi'il. Titik. Apa yang coba tadi duluan? Kamu pula. Bismillah pula, bisa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat tadi'u bismillahirrahmanirrahim. Memulai ngaji siapa saya dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih di dunia dan di akhirat, Ar-Rahimi yang maha pengasih di akhirat saja. Al-kalamu bermula kalam, huwa ya kalam, al-lafdu yaitu lafad, al-murakabu yang tersusun, al-mufidu yang memberi faedah, bilwadi dengan bahasa Arab atau disengaja, wa aksamuhu dan bermula bagian kalam, salah satun itu ada 3, al-ismun itu isim, wal fi'lun dan fi'il, wa harfun dan huruf. Ja'a ismun yaitu isim, wa fi'lun dan fi'il, wa harfun dan huruf. Ja'a yang datang, ja'a limaknan, ja'a yang datang apa huruf, limaknan karena satu makna. Wa fal ismu maka bermula ciri-ciri isim, yu'rafu itu diketahui apa isim, fal ismu maka bermula isim, yu'rafu itu diketahui apa isim, bil khafdi dengan dibaca khafat, wa tanwini dan tanwin, wa duhulil alifi walami dan kemasukan alif lam, wa hurufil khafdi dan huruf-huruf khafat, wahia dan bermula huruf-huruf khafat, min yaitu min artinya dari, wa ila dan ila artinya ke, wa an dan an artinya dari, wa ala dan ala artinya atas, wa fi dan fi artinya dalam, wa ruba dan ruba artinya banyak atau sedikit, wal ba'u dan ba artinya dengan, wal kafu dan kaf artinya seperti, wal lamu dan lam artinya memiliki, wa hurufil qasami dan huruf-huruf qasam atau sumpah, wahia dan bermula huruf-huruf qasam, al wau itu wau artinya demi, wal ba'u dan ba artinya demi, wa ta'u dan ta artinya demi, wal fi'lu dan bermula fi'il, yu'rafu itu diketahui apa fi'il, biqot dengan qot, wasini dan sin, wasaufa dan saufa, wa ta'it ta'nisi sakinati dan ta tanis sakinah, wa hurufil wa harfu dan bermula huruf, ma itu lafat, la yasluhu yang tidak pantas, ma'ahu beserta huruf, apa dalilul ismi ciri-ciri isim, wala dalilul fi'li dan tidak juga ciri-ciri fi'il. Dita ya? Iya. Dita ini dari mana, Pak? Dari Sumba ya? Dari Sumba, ya silakan. Di sini santri dari Flores. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Abtari'u bismillahirrahmanirrahim. Memulai ngaji siapa saya dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih di dunia dan di akhirat, Ar-Rahimi yang maha pengasih di akhirat saja.
Al-kalamu bermula kalam, huwa ya kalam, al-lafdu itu lafat, al-murakabu yang tersusun, al-mufidu yang memberi faedah, bilwati dengan bahasa Arab atau dengan disengaja, waksamuhu dan bermula bagian-bagiannya kalam, salah satu itu ada 3, ismun yaitu isim, wa fi'lun dan fi'il, wa harfun dan huruf, ja'a limaknan, ja'a yang datang apa huruf, limaknan karena mempunyai satu makna. Fal ismu maka bermula isim, yu'rafu itu diketahui apa isim, bil khafdi dengan dibaca khofat, wa tanwini dan tanwin, wa dakhulil alifi walami dan kemasukan alif lam, wa hurufil khosami dan huruf-huruf khofat, wahya dan bermula huruf-huruf khofat, min yaitu lafat min artinya dari, wa ila dan ila artinya ke, wa an dan an artinya dari, wa ala dan ala artinya di atas, wa fi dan fi di dalam, wa ruba dan ruba artinya sedikit atau banyak, wal ba'u dan ba artinya dengan, wal kafu dan kaf artinya seperti, wal lami dan lam artinya memiliki, wa hurufil khosami dan huruf-huruf khosam, wahya dan bermula huruf-huruf khosam, al wawu wal ba'u wa ta'u artinya demi, wal fi'lu dan bermula fi'il, yu'rafu diketahui apa fi'il, bikot dengan kot, wasini dan sin, wasaufa dan saufa, wata'id dan isis sakinati dan tak tanis sakina, wal harfu dan bermula huruf, ma itu huruf, la yasluhu yang tidak pantas apa huruf, ma'ahu besertanya ma, apa dalilul ismi, apa ciri-cirinya isim, wala dalilul fi'li dan tidak juga ciri-cirinya fi'il. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih di dunia dan di akhirat, Ar-Rahimi yang maha pengasih di akhirat saja. Al-kalamu bermula kalam, huwa ya kalam, al-lafzu yaitu lafat, al-murakkabu yang al-lafdu itu lafat, al-murakkabu yang tersusun, al-mufidu yang memberi faedah, bil wadi dengan bahasa Arab atau disengaja, wa aqsamuhu dan bermula bagian-bagian kalam, salah satun itu ada 3 bagian, ismun yaitu isim, wa fi'lun dan fi'il, wa harfun dan huruf, ja'a limaknan, ja'a yang datang apa huruf, limaknan pada satu makna. Fal ismu maka bermula isim, yu'rafu itu dapat diketahui apa isim, bil khafdi dengan dibaca khafat, wa tanwini dan dibaca tanwin, wa dukhulil alifi wal lami dan kemasukan alif dan lam, wa hurufil khafdi dan kemasukan huruf-huruf khafat, wahia dan bermula huruf khafat, min itu min artinya dari, wa ila dan ila artinya ke, wa an dan an artinya tentang, wa ala dan ala artinya di atas, wa fi dan fi artinya di dalam, wa ruba dan ruba artinya sedikit atau banyak, wal ba'u dan ba artinya dengan, wal kafu dan kaf artinya seperti, wal lamu dan lam artinya memiliki, wa huruful qasami dan bermula huruf qasam, wa iya dan huruf qasam, al wawu itu wawu, wal ba'u dan ba artinya demi, wal ta'u dan ta artinya demi, wal fi'lu dan huruf dan bermula fi'il, yu'rafu itu dapat diketahui apa fi'il, biqot dengan kemasukan qot, wasini dan sin, wasyaufa dan syaufa, wa ta'id tanisi dan menunjukkan ta'nis, as-sakinati yang disukun, wal harfu dan bermula huruf, ma itu lafat, la yasluhu yang tidak pantas apa lafat, apa ma mahu beser la yasluhu yang tidak pantas, ma'ahu wa harfu dan bermula huruf, ma itu lafat, la yasluhu yang tidak pantas, ma'ahu beserta ma, apa dalilul ismi, apa ciri-ciri isim, wala dalilul fi'li dan tidak juga ciri-ciri fi'il.
Iya. Udah apa aja? Aku udah pergi kan. Desti. Jauh sana Des. Ayo deh. Iya. Ini kamu dari mana? Asli mana? Asli Betawi ya? Nah ini Putri Betawi. Ya udah. Al-kalamu berlama-lama. Itu aja artinya dari Bismillahi. Ai abtadi'u Bismillahi. Bisa nggak? Sudah langsung al-kalam bermula kalam. Mic-nya mana? Kalam-kalam biasa aja Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu bermula kalam. Wa ya kalam. Al-lafdu itu lafat. Murakabu yang tersusun. Mufidu dengan sengaja. Bilwati dengan bahasa Arab Itu yang disengaja, faidah. yang memberi faidah. Bilwati dengan bahasa Arab. Waksamuhu dan bermula bagian-bagian kalam. Salah satun itu ada 3. Ismun yaitu isim. Wal fi'lun dan Fi'lun. wal fi'lun dan fi'il. Wa hurufil wa huruf Harfun. wa harfun dan huruf. Ja'a datang apa huruf. Limaknan karena mempunyai satu arti. Wal ismun maka bermula isim. Yu'rabu itu diketahui apa isim. Bil khofdi dengan dibaca khofat. Wa tanwini dan tanwin. Wa dukhulil alwifi walami dan kemasukan alif dan lam. Wa hurufil khofdi dan huruf-huruf khofat. Wa iya dan bermula huruf khofat. Min dan bermula lafaz min artinya dari. Wa ila dan ila artinya ke. Wa an dan an artinya jadi. Wa ala dan ala artinya di atas. Wa fi dan fi artinya di dalam. Wa ruba dan ruba artinya banyak atau sedikit. Wal ba'u dan ba'u artinya dengan. Wal kafu dan kaf artinya seperti. Walamu dan lam artinya milik. Wa huruful qasami dan bermula huruf-huruf qasam. Pakai bermula itu langsung aja. Wa huruful qasami dan huruf-huruf qasam. Wahia dan bermula huruf qasam. Al-wa'u dan waw. Wal ba'u dan ba. Wa ta'u dan ta. Wal fi'lul yu'rafu. Al-wa'u dan wa dan waw artinya demi. Wal ba'u dan ba artinya demi. Wa ta'u dan ta artinya demi. Wal fi'lul yu'rabu. Wal fi'lul dan bermula fi'il. Yu'rabu diketahui apa fi'il. Bikot dengan kot. Wasini dan sin. Wasaufa dan saufa. Wataitanisi dan wataitanisi sakinati dan bermula tak tanis sakinah. Wal huruful wal harfu dan bermula huruf ma yaitu huruf mala yuslau apa Kamu yang terakhir bacanya. wal harfu dan bermula huruf ma dan huruf malayus itu huruf malayus layas yang tidak cocok atau tidak pantas ma'ahu berserta huruf. Wal dalilul ismi dan bermula apa ciri-cirinya isim. Wala dalilul fi'li dan juga ciri-cirinya fi'il dan tidak juga ciri-cirinya fi'il. Sudah. Oke. Kamu kan mau malu. Sudah, Nadia siapa? Ini kembali ke anak cowok lagi. Dua lagi baru nanti kita bahas bersama-sama. Oke.
Eger Ustaz. Eger. Eger. Kamu dari mana aslinya? Dari sini. Dari sini. Asli Betawi ya. Nah, ini asli Betawi, calon ulama Betawi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu bermula kalam, huwa ya kalam, al-lafzu itu lafaz, al-murakabu yang tersusun, al-mufidu yang memberi faedah, bil wad'i dengan disengaja, al-aksamuhu bagian Sengaja atau dengan bahasa Arab. Wasi dua artinya. wa aksamuhu dan bermula bagian-bagian kalam salah satun itu ada 3, ismun wa fi'lun wa harfun. Ismun itu isim, wa fi'lun dan fi'il, wa harfun ismun yaitu isim, wa fi'lun dan fi'il, wa harfun dan huruf. Ja'a yang telah datang apa huruf, limaknan karena suatu makna. Fal ismu maka bermula isim, yu'rafu itu dapat diketahui apa isim, bil khafdi dengan dibaca khafat, wa tanwini dan tanwin, wa dukhulil alfi wal lami, wa dukhulil alifi wal lami dan kemasukan alif lam, wa hurufil khafdi dan huruf-huruf khafat, wahia bermula huruf-huruf khafat dan bermula huruf-huruf khafat, min artinya dari, wa ila dan ila artinya ke, wa an dan an artinya dari, wa ala dan ala artinya di atas, wa fi dan fi artinya di dalam, wa rubba dan rubba artinya sedikit atau banyak, wal ba'u dan ba artinya dengan, wal kafu dan kaf artinya seperti, walamu dan lam artinya untuk, dan wa huruful qasami dan huruf-huruf qasam, wahia dan bermula huruf-huruf qasam, al wau al ba'u wat ta'u artinya demi, wal fi'lu dan bermula fi'il, yu'rafu itu bisa diketahui apa fi'il, bikot dengan kemasukan kot, wasini dan sin, wasaufa dan saufa, wa ta'id ta'nisi dan tak ta'nis, as-sakinati yang disukun, wal harfu dan bermula huruf, ma itu huruf, la yasluhu yang tidak pantas, ma'ahu beserta huruf, apa dalilul ismi apa ciri-ciri isim, wala dalilul fi'li dan tidak juga ciri-ciri fi'il. Di sini. Siapa namanya? Apriyadi Ahmad Yusuf. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu bermula kalam, huwa ya kalam, al-lafzu itu lafaz, al-murakabu yang tersusun, al-mufidu yang memberi faedah, bil wadi'i dengan bahasa Arab, wa aksamuhu dan bermula bagian-bagian kalam. Bil waktu itu ada dua pengertian. Ya, bil waktu dengan disengaja atau dengan bahasa Arab. Bil wadi'i dengan disengaja atau bahasa Arab, wa aksamuhu dan bermula bagian-bagian kalam salah satun itu ada 3, ismun yaitu isim, wa fi'lun dan fi'il, wa harfun dan huruf. Ja'a yang datang apa huruf, limaknan yang memberi makna, fal ismu maka bermula isim, yu'rafu dapat diketahui, bil khafdi dengan dibaca khafat, wa tanwini dan tanwin, wa dukhulil alifi wal lami dan kemasukan alif dan lam, wa hurufil khafdi dan huruf-huruf khafat, wahia dan bermula huruf-huruf khafat, min itu lafaz min artinya dari, wa ila dan ila artinya ke, wa an dan an artinya dari, wa ala dan ala artinya di atas, wa fi dan fi artinya di dalam, wa rubba dan rubba artinya sedikit atau banyak, wal ba'u dan ba artinya dengan, wal kafu dan kaf artinya seperti, wal lamu dan lam artinya untuk, wa huruful qasami dan bermula huruf-huruf qasam, wahia dan bermula huruf-huruf qasam,
Al-wau artinya demi. Wal ba'u dan ba artinya demi. Wat ta'u dan ta artinya demi. Wal fi'lu dan bermula fi'il. Yu'rofu itu bisa diketahui bikot dengan kemasukan kot. Wasini dan sin. Wasaufa dan saufa. Wata'i ta'ni sakinati dan ta'ni sakinah. Wal harfu dan bermula huruf. Ma yaitu huruf. Yasluhu itu tidak pantas. Ma'ahu kemasukan. Lil besertanya ma. Dalilul ismi wala dalilul fi'li. Apa ciri-ciri isim dan ciri-ciri fi'il. Udah ya? Oke, tadi berapa tadi yang baca? Tio, Rahmat, Eger, sama Apri. Ceweknya ada Fla, Dita, Nur, sama Desti. Ya, kita mah latihan ya. Latihan. Saya pun masih belajar, apalagi kalian. Semuanya belajar. Nah, ini termasuk menguji mental kita. Belum tentu kalau ketika kita offline ngajinya oke, ketika online juga belum tentu oke, karena ini adalah mental. Yang lihat sebenarnya bukan 1-2 orang, yang lihat banyak karena online ya, Facebook. Bahkan nggak hanya di Indonesia, di luar negeri pun bisa nonton kita. Baik, kita bahas secara ya bersama-sama. Ini adalah kitab Matan Jurumiyah. Matan Jurumiyah yang sebenarnya dikaji rutin di sini. Kalau Pak Kiai kan mengajarnya kitab Asmawi dan yang besar-besar. Nah, untuk kitab Matan Jurumiyahnya ya kita rutinan. Cuman memang live-nya kadang-kadang karena ya berbagai hal lah. Nah, ini kita mulai dari awal karena kemarin sudah khatam ya. Kalau Tio ini mah udah khatam berpuluh-puluh kali gitu ya. Ayo, berpuluh-puluh kali. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu wa huru fil qasami wa hiya al wawu wal ba'u wa ta'u. Wal fi'lu yu'rafu bi qad wasini wa saufa wa ta'i ta'nisi sakinah wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Nah, bab yang pertama ini adalah bab kalam ya. Bagaimana pengertian kalam menurut ilmu nahwu ya. Menurut ulama nahwu atau menurut ilmu nahwu. Jadi kalam menurut ilmu nahwu adalah al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Nah, disimak ya, ditulis. Maka kalian nih yang baru-baru ini wajib mempunyai buku tulis yang khusus. Woi. Yang wajib punya buku tulis yang khusus. Jangan buku tulis yang kecil-kecil, jangan. Karena kan panjang nih pembahasannya, panjang, nanti bisa dibagi dua dengan kitab yang Asmawi tadi. Nah, karena nahwu ini adalah pelajaran khusus dan pelajaran alat untuk dapat membaca kitab-kitab yang lain ya. Maka kalian harus benar-benar memberi catatan khusus, benar-benar mempunyai buku yang bagus. Artinya apa? Ketika masih ngaji dengan Pak Kiai, apapun yang menjadi muskil, apapun yang menjadi catatan-catatan dan yang perlu dicatat harus wajib dicatat. Agar apa? Kalian punya catatan ketika ngaji. Kalau nggak punya catatan, nanti begitu lulus jadi santri nggak punya apa-apa, hanya cuma punya kenangan.
Jangan sampai. Ya, maka ini kan baru awal nih. Yang punya uang jajannya dikurangin. Yang nggak punya uang apalagi, ya dikurangin. Beli buku yang kira-kira tebelnya kira-kira ya. Nanti kalian cari di tempat-tempat buku yang kira tebelnya seperti ini. Jangan buku yang tipis, jangan. Yang seperti ini, paling nggak yang agak ya hampir seperti ini bentuknya, tebelnya. Ya, dia yang lebih agak tipisan dikit ada. Itu untuk menulis agar betul-betul kamu dari awal belajar nahwu itu terdata, semuanya tertulis dengan baik. Ya, besok yang punya uang beli, yang belum punya uang jajannya ditabung dulu. Nah, kan habis dibagi-bagi duit ya sama kiai kan kemarin. Nah, itu buat beli buku. Oke, pengertian kalam. Ya. Yang pertama itu jadi suatu kata, susunan kalimat itu dikatakan kalam, itu wajib terdiri atau mempunyai syarat. Yang pertama lafat, yang kedua murakkab, yang ketiga mufid, yang keempat wadho. Nah, 4 ini adalah syarat suatu kalimat itu dibaca, dapat diartikan sebagai kalam. Kalau tidak ada satu aja, misalkan lafadznya nggak ada, ya malah nggak dikatakan kalam, orang nggak ada lafalnya. Atau lafadz ada tapi tidak murakkab, maka juga tidak disebut kalam. Atau lafadz murakkab ada tapi mufid tidak ada atau tidak terpenuhi, maka juga tidak dapat disebut kalam. Atau lengkap, atau lafadz murakkab mufid ada tapi wadoknya tidak ada, tidak disengaja atau tidak dengan bahasa Arab misalkan. Nah, maka itu tidak disebut kalam. Nah, maka pengertian kalam nih, syarat-syaratnya ini harus lengkap. Lafadz, murakkab, mufid, dan wadho. Nah, secara istilah ditulis ya. Secara istilah kalam adalah ditulis. Secara istilah kalam adalah lafadz yang tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Lafadz yang tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Lafadz yang tersusun dari 2 kalimat atau lebih dan dapat difahami atau memberi faidah. Ya, faidah itu kan pemahaman ya. Dapat difahami dan disengaja atau dengan bahasa Arab, dan disengaja atau dengan bahasa Arab. Oke, sampai sini. Ini saya harus berdiri nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita belajar apa tadi? Bab kalam. Kalam adalah lafadz, kemudian al-murakkab, al-mufidu, al-lafdu, al-murakkabu, al-mufidu bil wad'i. Al-lafdu, al-murakkabu, al-mufidu bil wad'i.
Oke. Satu, ya. Satu, ini pertama, ini syaratnya satu. Ini dua, ini tiga, ini empat. Jadi ada 4 syaratnya. Lafat, murokab, mufid, bil wad'i. Nah, kita langsung ke contohnya. Contoh yang paling mudah, ya. Nahwu contohnya. Apa yang paling mudah? Artisnya ilmu nahwu siapa? Aktornya? Zaid. Ja'a Zaidun. Kita bahas satu contoh. Ja'a Zaidun. Kita bahas ini, kemudian kita cocokkan dengan syarat-syaratnya kalam. Sudah sesuai atau belum? Kalau sudah memenuhi syarat yang 4 ini, maka Ja'a Zaidun bisa dipastikan adalah sudah termasuk kalam. Oke. Ja'a artinya apa? Ja'a telah datang siapa? Zaidun, Zaid. Nah, Ja'a Zaidun ini terdiri dari berapa kalimat? Dua kalimat. Yang pertama adalah Ja'a berupa apa? Berupa fi'il madhi. Zaidun adalah kalimat isim. Kalau kita artikan, Ja'a telah datang siapa? Zaidun, Zahid. Oke, secara lafadz sudah oke ya. Al-murokab artinya apa tadi? Tersusun. Ja'a Zaidun sudah tersusun atau belum? Sudah. Artinya tersusun itu ya, bukan Ja'a terus atasnya, bukan begitu ya. Tapi kalimat itu sudah ya tersusun. Maksudnya ya terdiri dari fi'il dan fa'il. Murokab sudah. Kemudian al-mufid. Mufid itu apa tadi artinya? Dapat dipahami. Kalau saya bilang Ja'a Zaidun, si Zaid datang. Ya kan? Ja'a Zaidun, Zaid datang. Kalian paham gak dengan kata-kata saya Ja'a, dengan kata-kata saya Zaid datang, si Zaid datang. Paham gak? Paham? Atau Aska datang, paham ya? Berarti Aska dia datang. Nah, berarti 3 syarat sudah terpenuhi dari lafadz, murokab, kemudian mufid. Yang keempat, yang terakhir adalah wadhu. Wadhu ini 2 pengertian, ya, 2 definisi atau pengertian. Yang pertama, wadhu dapat diartikan dengan bahasa Arab. Artinya apa dengan bahasa Arab? Kalau dengan bahasa Arab artinya kalam non-Arab atau perkataan non-Arab atau perkataan selain bahasa Arab itu tidak dikatakan kalam. Perkataan orang Jawa, orang Sunda, Batak dan lain-lain dan berbagai macam bahasa yang ada. Kalau kita melihat definisi dengan bahasa Arab, maka bahasa non-Arab tidak dikatakan kalam. Tapi kalau artinya bilwat itu dikatakan dengan disengaja, berarti perkataan itu sengaja diucapkan, artinya dengan sadar diucapkan. Coba sadar ya, saya sadar. Kemudian saya bilang Ja'a Zaidun, Zaid datang. Artinya saya mengatakan Ja'a Zaidun itu dengan apa lagi? Nah, ini terdiri dari fi'il dan fa'il. Karena ada fi'il pasti membutuhkan fa'il. Nah, kalau ada lafadz, dia sudah terdiri dari, sudah tersusun. Bahkan tidak cuman 2 huruf, 2 kalimat, bahkan lebih. Contoh seperti ini. Ya, contoh lain ya. In qoma Zaidun, jika berdiri siapa? Zaid. Ini yang pertama, coba kita. Lafadznya sudah berupa, sudah ada lafadz.
Nanti kita akan bahas satu persatu apa itu lafadz, apa itu murokab. Nanti ada penjelasannya insya Allah sesi kedua ya. Lafadz sudah memenuhi ya, sudah memenuhi. Kemudian murokab sudah. Kemudian ada mufid. Mufid. Mufid artinya tadi apa? Dapat dipahami. Oke. In koma Zaidun, jika Zaid berdiri. Kalau saya mengatakan in koma Zaidun dengan arti jika Zaid berdiri, kamu paham atau enggak? Enggak paham. Kamu enggak paham. Semua ini enggak ada yang paham. Memang enggak dapat difahami. Kenapa lu? In koma Zaidun, jika Zaid berdiri. Lah maksudnya apa? Kecuali kalau sudah ada jawabnya. In koma Zaidun apa misalkan? Jika Zaid berdiri, saya pun ikut berdiri. Nah, kalau sudah ada itu baru dimasukkan kalam karena dapat dimengerti. Kemudian wadhu dengan bahasa Arab dan sengaja. Syaratnya lafadz sudah murokab, tapi mufidnya tidak dapat. Karena apa? Karena in koma Zaidun secara makna tidak dapat difahami. Maka in koma Zaidun meskipun dia terdiri dari 2 kalimat atau lebih, maka in koma Zaidun belum bisa dianggap kalam. Atau yang tidak bisa dianggap kalam, contohnya yang wadhu ya misalkan. Ada orang tidur misalkan. Orang di sini yang biasa ngelindur siapa? Yang biasa ngigau? Rizky lagi tidur apa? Si Zahid datang gara-gara di sini muntah dengan ilmu nahwu. Sampai tidur pun masih keingetan ilmu nahwu. Begitu ngelindur, bangun lindur sambil ngiler, ya azaitun. Nah, ya azaitun sambil ngusap ilernya gitu kan. Atau sambil kentut misalkan dan lain sebagainya. Nah, orang yang mengatakan ya azaitun tapi dia tidak dengan kesadaran, tidak disengaja dengan kesadaran seperti ini, atau dengan ngigo berarti kan tidak sadar ya, karena sedang ngigo tadi itu. Nah, maka kalamnya orang yang ngigo tadi itu atau orang yang ngelindur tadi itu tidak dapat disebut kalam menurut ilmu nahwu. Sampai sini kira-kira ada yang dapat difahami? Ada yang bertanya atau yang belum paham? Paham ya? Ini sangat mudah kalam. Ini termasuk kalam belum? Bukan. Ini kalam enggak? Kalam. Kenapa kalam? Lafat masuk, murokab mufid, wadhu. Wadhu itu artinya apa tadi? Dengan bahasa Arab atau dengan disengaja. Ini tadi saya ucapkan enggak? Saya ucapkan enggak? Akan bilang saya nulis terus ini kalam enggak? Nah, bingung. Tadi saya mengucapkan ini enggak? Iya. Mengucapkan enggak? Enggak. Berarti bukan? Belum kalam. Karena apa? Belum diucapkan. Kalau sudah diucapkan Zaidun qaimun baru kalam. Tapi kalau ini kalam enggak? Kalam. Bukan kalam, kalem ya. Nah, harus diucapkan karena disengaja. Sampai sini paham ya? Nah, nanti ada apa itu definisi lafadz? Ada di apa itu sarahnya. Al-lafzu apa itu ya? Al-lafzu wa as-sautu al-mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati. Nah, kalian yang sekarang itu kitabnya masih matan,
harus punya yang seperti ini ya. Jadi kalau kalian mutolaah sekarang ngaji nih, nanti malam kan kalian ini termasuk orang-orang yang rajin dan tekun kan. Nah setelah, jangan ketawa, ini saya serius loh. Iya, ini kan termasuk orang yang rajin dan tekun dan pandai. Nah maka setelah ngaji ini ya nanti malam jam 10 sampai jam 11 dibelajar ulang. Lihat tadi cara mengartikan di matanya, kemudian kalian lihat belajar sendiri meskipun belum diartikan, meskipun belum dibaca sama ustadznya, atau meskipun belum dibaca sama kiainya, kalian bisa baca sendiri, kasih harokat, kasih makna sendiri. Malam-malam misalkan, ini misalkan ya, saya beri contoh, misalkan malam-malam siapa? Apri ya, tadi kan Apri baca ya. Malam-malam jam 12 Apri ngumpet di mana ya? Apri udah nggak di kamar mandi. Apri ngumpet di pokoknya ngumpet lah. Ngumpet dia, terus dia baca sendiri, baca sarahnya. Al-kalamu bermula kalam, huyaya kalam, al-lafdu itu lafat, al-murakabu yang tersusun, al-mufidu yang memberi faedah, bilwati dengan bahasa Arab atau dengan disengaja. Terus Apri belajar, ini kan belum dibaca sarahnya. Terus dia mencoba ya, mencoba memahami. Memahami siapa, Apri? Nah, mencoba memahami. Memahami kitab maksudnya ya. Mencoba memahami. Wah, nggak apa-apa, Bang Arifin belum baca kitab ini, tapi saya tekad pengen jadi kiai. Nah, baca sendiri dia. Yakni, wah itu kan dia baca sendiri. Yakni anal kalamu, wah keder kan ya. Anal kalama jadi anal kalamu. Karena yang baru diketahui baru i'rab rofa atau baru belajar harokat domah. Anal kalamu, wah. Ustaz Mukarrabin dengar langsung domen, bukan anal kalamu itu anal kalama. Berapa belajar begitu? Nanti kalau kalian setiap malam belajar seperti itu, latihan namanya. Ilmu yang sudah dikasih teorinya, latihan. Terus kalian belajar di rumah, setelah katakanlah nyampe 1 halaman. Terus besok dibaca sama saya misalkan. Kalian tinggal nyocokin, oh ternyata bacaan saya yang semalam saya baca sendiri dengan harokat sendiri, dengan kemampuan yang saya miliki, ternyata 90% bacaan saya benar. Kalau kamu cocokin dengan bacaan kiai, dengan mutolaahnya kamu sendiri 90% itu benar, maka bisa dikatakan kamu itu berhasil dalam belajar. Tapi kalau ternyata pas dibaca sama kiai, setengah bacaannya benar, setengahnya salah. Oh berarti ya masih mending lah, setengahnya masih benar. Berarti bisa diperbaiki lagi. Oh ternyata pas dibaca kok salah semua. Salah semua. Berarti tadi pas baca belum menyediakan kopi. Jadi salah semua, gak kelihatan. Berarti ya Pak, besok harus bikin kopi bacanya. Nah yang seperti itu yang akan membuat kita itu pintar, yang akan membuat kita itu lebih pede untuk belajar. Ya enggak? Yang saya tanya, yang sudah paham pasti ngajinya semangat, betul enggak? Betul Nur? Nah, Nur ini hafalan sorofnya sudah sampai tasrif lugawi. Ya. Ini kan saya punya catatannya. Ini sudah sampai tasrif lugawi, maka pasti dia semangat untuk menghafal, ya kan Nur? Nah, targetnya ini bulan ini selesai sorof mana? Ya, Nur ini yang dari itu Nur yang dari Flores ini targetnya insya Allah bulan ini selesai kitab sorof. Gak diacak-acak, maksudnya nggak cuma depannya doang, tapi full dari depan sampai belakang hafal semua. Nah nanti kita diujikan. Nah itu ya. Sampai jam berapa nih Pak?
Nah, besok kita bahas lagi untuk mengetahui definisi apa itu lafadz, apa itu murokab, atau apa itu mufid, apa itu wadhu, semuanya ada di sarahnya. Saya memberikan sedikit untuk yang lafadz. Al-lafdu huwa as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati. Lafal adalah suara yang mencakup atas sebagian huruf hijaiyah. Jadi dikatakan suara dalam ilmu ini, dalam pembahasan kalam ini adalah yang dimaksud lafadz dari pembahasan ilmu ini adalah suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Contohnya saya mengucapkan lafal Zaidun, ya kan? Ada suara yang berbunyi Zaidun. Nah, Zaidun ini kan mencakup salah satu huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ada berapa? Ada yang mengatakan 30, ada yang 28. Nah, Zai itu berarti terdiri dari huruf Zai, Ya, dan Dal. Berarti lafal Zaidun itu sudah mencakup sebagian huruf hijaiyah. Nah, itu adalah lafadz. Kalau belum mencakup itu maka tidak dikatakan lafadz. Nah, ini pengertian lafadz. Nanti pengertian murokab dan lain-lain kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita sampai sini pertemuan hari ini, insya Allah nanti akan dilanjutkan oleh Ustadz Ghafur. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini masih hangat, enten lah. Ini kopi jahe, ada pakai dulu Anda saya baca. Yang benar, cukup semua. Ya. Kopi jahe tapi kamu ada. Apa? Ramet mah habis semangat. Langsung kok semua. Masya Allah. Ya. Corona sena. Hmm.